Selamat malam, maaf Mas mengganggu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liaram Febriana dari Teknik Komputer Angkatan 2023, salah sembilan dengan NIM 2117123140168. Sebelumnya saya izinkan saya untuk mengerjakan tugas pengganti dikarenakan saya tidak mengikuti praktikum PPB modul 2 yang dimana saya sedang sakit. Dan di sini saya langsung aja menjelaskan modul 2 yaitu dengan judul Android Studio. Alat dan bahan yang digunakan itu ada laptop, terus ada Android Studio dan device Android atau emulator. Yang pertama, Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat digunakan oleh bermacam party penggerak. Android tersedia secara open source bagi manufaktur perangkat keras untuk memodifikasi sesuai kebutuhan. Namun Android sendiri mempunyai beberapa fitur, yaitu yang pertama penyimpanan menggunakan SQLite, yang kedua koneksi mendukung GSM atau CDMA, yang ketiga ada pesan mendukung SMS dan MMS, yang keempat ada web browser, yang kelima ada media didukung antara lain, yang keenam ada perangkat keras, terdapat sensor, kamera, kompas digital, dan GPS. Selanjutnya ada multitouch, itu mendukung layar multitouch. Yang terakhir ada multitasking, mendukung aplikasi multitasking. Yang kedua ada Android Studio. Android Studio adalah sebuah ide untuk Android development yang dikenalkan ke Google pada acara Google I/O di tahun 2013. Android Studio ini merupakan ide resmi untuk mengembangkan aplikasi Android, dan fitur-fitur yang lainnya sudah disempatkan pada Android Studio itu adalah yang pertama menggunakan gradle-based build system, yang kedua ada membuild multiple APK, yang ketiga template support untuk mobile service, yang keempat layout editor yang lebih bagus, yang selanjutnya build support untuk Google Cloud Platform, yang terakhir image library langsung dari Maven repository dan sebagainya. Selanjutnya ada Jetpack Compose, yaitu merupakan toolkit mutakhir yang dirancang untuk pengembangan UI Android natif. Dan teknologi ini mempermudah sekaligus mempercepat proses pembuatan antarmuka pengguna dengan sintaks yang lebih ringkas, dukungan alat pengembangan yang kuat, serta pemanfaatan API Kotlin yang intuitif. Ini adalah komponen Android Studio. Yang pertama, layout dengan Jetpack Compose, itu berbeda dengan Android klasik yang mendefinisikan layout menggunakan XML. Jetpack Compose sendiri itu menggunakan Kotlin DSL, yaitu Domain Specific Language, untuk menyusun UI. Artinya UI dideklarasikan langsung dalam kode melalui fungsi composable. Yang kedua ada preview dengan Jetpack Compose, itu setiap composable bisa diuji langsung dengan anotasi preview. Dengan preview, developer dapat melihat tampilan UI tanpa harus menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Yang ketiga itu adalah API, itu adalah singkatan dari Application Programming Interface, dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda-beda secara bersamaan. Untuk langkah percobaannya, itu mengatur device Android. Yang pertama pengaturan, opsi pengembang, ubah menjadi aktif dan aktifkan. Yang kedua membuat project aplikasi Android. Yang pertama buka Android, yang kedua klik menu File, New, Empty Activity yang terdapat pada bagian File, terus New dan New Project. Nanti di situ terdapat ada Empty Activity, terus habis itu buat project baru dengan nama modul 2 underscore kelompok kami kelompok 16. Setelah itu klik finish, tunggu build grill selesai. Setelah itu buka modul app dan tambahkan kode pada dependensi sebagai berikut. Ini untuk source code-nya, dan saya udah memasukkan untuk source code-nya. Udah nggak aktif aja tandingnya. Sebagai pengingat, pertama diperlukan desain tampilan dari halaman terlebih dahulu. Halaman yang disediakan akan ada dua, yaitu halaman untuk menambah falis dan halaman upload. Untuk membuat halaman, tambahkan file dengan cara gambar berikut. Ini untuk source code dari upload screen-nya. Ini yang upload screen-nya sudah saya masukkan di dalam Android Studio.
Kemudian setelah itu buat file animal screen, dan ini source code-nya, dan saya sudah memasukkan source code tersebut di dalam ini. Setelah itu buat file animal view model, dan saya juga udah kasih source code di sini. Lanjutkan dengan membuat file screen. Untuk kemudian tampilan terakhir edisi isinya diikuti seperti berikut. Ini untuk main activity saya. Kemudian akan dibuka sebuah file untuk mengurus modelis yang akan kita ambil, serta file untuk mengurus koneksi API. Selanjutnya pada folder model saya diisi bernama Anime Response dan Anime Response. Berikut source code Anime Response. Setelah itu folder nanti diisi dua file dengan nama API Client dan API Service. Berikut source code untuk API Client. Ini terdapat source code API Client yang tadi saya udah masukkan ke dalam Studio. Selanjutnya masukkan source code untuk file API Service. Ini untuk API Service-nya. Karena dibutuhkan koneksi internet, maka perlu manipulasi pada file Android Manifest XML untuk beri akses internet kepada emulator. Jalankan aplikasi. Apabila berisi tampilan aplikasi akan menjadi berikut. Nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Dan di sini sudah semua saya masukkan source code-nya dengan mengikuti langkah-langkah kerja yang ada di modul 2. Dan ini coba saya running. Kalau anggota-anggota tahun kemarin masih paham ya? Bang Nopal tuh udah gede dong. Nopal BEM ya? Nopal BEM ya? 23. Kemarin ngobrol kita BEM mana ya? Dari bidang Punjabi Utara. BMU dia. BMU. Oh. Kan dia ngomong yang BMU itu si Fikri. Yang di atas tuh gede. Gokil sih anjing. Kayak gitu ada isinya gitu. Sama gitu lah. Untuk tampilan-tampilan yang tadi sudah saya running, mohon maaf tadi agak lama karena terdapat kendala. Dan ini untuk tampilan-tampilannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan.
Terima kasih untuk Mas Bagas dan Mas Oki. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.